Baik, saya mau ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, menyambung pertanyaan yang tadi. Kalau memang dugaan adanya dana tambang ilegal ini yang juga menyeret sejumlah nama petinggi Polri, begitu kenapa sampai dengan saat ini nggak diteruskan penyelidikan baik etiknya, kemudian juga pidananya? Apa tindakan tegas mungkin dari IPW yang bisa menjadi masukan juga untuk Kapolri melihat cukup banyak begitu citra Polri belakangan ini buruk di mata masyarakat? Sebelum IPW menjawab apa usul IPW ya, kita lihat dulu dokumen Sambo. Ini harus berangkat dari sana. Di sana Sambo, kan tadi ada pertanyaan kenapa kode etik dan segala macam tidak dilakukan. Karena dalam surat Sambo itu bisa dibaca, Sambo sedang melindungi Pak Kabar Eskrim. Perhatikan ya, yang melindungi dalam tanda kutip, Sambo sedang melindungi dan ada praktek impunitas, ya, pemberian kekebalan, mengesampingkan kesalahan. Surat itu ditujukan kepada Pak Kapolri. Pertanyaannya, siapa lagi yang dilindungi oleh Sambo? Saya rasa banyak, ya. Surat itu kan menyebut nama, tetapi tidak ada kemudian penindakan. Nah, itu dicari jawab sendirilah ya. Nah, kalau sekarang ini apa sikap IPW? IPW sudah punya dua sikap dari awal ya. Bentuk tim sus gabungan, ya, eksternal internal, supaya akuntabel, transparan, dan juga bisa dipertanggungjawabkan, check and balances terjadi. Kedua kan, kemarin tuh Kabar Eskrim dinonaktifkan untuk menjaga jarak dalam satu proses pemeriksaan supaya objektif. Itu kan sudah kami sampaikan seminggu lebih yang lalu. Nah, sekarang kita lihat nih apa yang sedang terjadi dalam prosesnya. Prosesnya kan ditangani internal, ya, ditangani internal. Ini harus saya mau nilai sebagai politik menjaga status quo juga. Begitu loh, ya. Politik menjaga status quo. Kalau dibuka biak, seperti kalau istilah orang Jawa dibuka seterang-terangnya, ini kegoncangan. Saya mendapat informasi dari pihak pro dan kontra, ya. Bertemu, mendapat informasi, ya. Bertemu kemudian menceritakan detail, begitu ya. Tapi saya tidak mau buka dulu di sini. Nah, pilihan yang paling logis apa? Ya, pilihan yang paling logis. Kalau kemudian tidak mau menimbulkan kegaduhan, ya, memang proses proses sedang dilakukan oleh siapa ini? Dirti Peter ya. Ini proses yang paling logis, ya. Apakah ini akan bisa mengangkat ke atas? Dia tidak bisa, akan membongkar sampai sudah ada pernyataan dari Dirti Peter kan, Pak Sugeng, sudah ada satu tersangka, katanya begitu, Pak. Aduh, Mas, itu ini cuma bohong-bohongan aja lah, ya. Oke. Apa yang saya maksud bohong-bohongan? Kalau dulu Orde Baru ada istilah menegakkan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Kalau mau kita pakai istilah murni dan konsekuen, ini tidak begini, ya. Oke. Baik. Tidak ditangani oleh Dirti Peter. Baik. Gitu loh. Karena banyak yang dilindungi dan sementara IPW bisa memahami, ingat ya, sementara IPW bisa memahami pilihan yang paling logis saat ini. Baik, Pak Sugeng. Itu dulu aja. Oke, Pak Arianto, komentar Anda, pernyataan Pak Sugeng. Kalau saya sih secara singkat mengatakan gini ya, itu menunjukkan ya proses selama ini ya, bahwa ini ada kecurangan di lingkungan polisi gitu ya. Tapi kok kemudian prosesnya lambat sekali kan gitu kan. Nah, itu tadi dikatakan karena dulu itu saling menyandra gitu kan. Saling toleransi lah, saling menutupi kesalahan antara pejabat itu kan. Itu memang terjadi seperti itu. Karena apa? Karena ya memang kebetulan yang kurang baik itu juga cukup banyak gitu ya. Mereka saling sandra menyandra. Artinya nggak mungkin Pak kalau misalnya emang ini mau diungkap. Nah ini kalau menurut saya ya ini merupakan contoh ya bahwa begitu tidak efektifnya penindakan atau pengawasan yang dilakukan oleh internal polisi itu sendiri. Dalam hal ini kan sekarang kemarin itu Pak Sambo sudah melakukan pengawasan ya, bikin penyelidikan. Tapi kan juga nggak dikerjakan nggak dijalankan itu Pak. Inilah kelemahan daripada pengawasan yang dilakukan oleh internal Polri. Baiknya gimana Pak? Ya baiknya kalau menghadapi kecurangan Polri ini ya harusnya yang menindak juga harusnya yang independen di luar.
Yang di luar, kalau di luar negeri itu polisi diawasi oleh suatu lembaga ya, yang bisa dia menginvestigasi apabila ada kecurangan polisi. Itu kalau sekarang kan modelnya di Indonesia kan tim pencari fakta kan gitu. Ya, betul. Itu maksudnya supaya independen kan gitu, sehingga tidak pilih-milih. Nah, itu saat ini dicontohkan ya. Oke. Terjadi kecurangan-kecurangan, kemudian ini sudah melaporkan bahwa Kabar Eskrim, ya cuman itu mandek gitu saja karena ini tidak independen. Lain kalau seandainya itu menangani eksternal gitu ya, kemudian itu betul-betul objektif itu mungkin akan lebih efektif. Oke. Ya, Termasuk jadi, juga penonaktifkan beberapa. Ya, penonaktifan segala itu nanti terkendala kepada aturan juga kan, karena di dalam kita kan sekarang mereka nanti kalau di nonaktifkan pertama itu mengajukan petun dan sebagainya. Iya. Sementara mencari bukti itu ya Pak ya, itu sebetulnya tergantung daripada pelaksana. Baik. Seperti contoh ini illegal logging, kan sudah jelas informasi sudah banyak. Sekarang dipanggil nggak datang-datang, Baik. kemudian nggak ditangkap dan sebagainya. Ya. Itu melihat kurang efektifnya pengawasan yang di lingkungan Polri itu. Jadi Semoga dengan ini juga ada pembenahan yang besar-besaran. kalau begitu mau ya di diperbaiki Polri ya sistem pengawasannya itu dirubah ya gitu, diperkuat sehingga kita tidak hanya ngomong gitu. Ya untung ada IPW itu yang untuk menyebutkan bahwa Terima kasih kekurangannya buat IPW begini. semuanya Kalau berarti enggak, ya. polisi Yang concern gitu ya, Pak. merasa tidak merasa baik-baik aja Baik, gitu. Pak Arianto. gitu. Baik, Pak. Baik, Itu terima kasih kan. banyak Pak Arianto. Kemudian Terima kasih, Pak terima Arianto, kasih tadi. banyak Mas Sugeng juga sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Sehat selalu untuk Bapak-bapak. Assalamualaikum.